Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita sekalian, dan terlebih khusus nikmat yang amat luar biasa, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah percikan-percikan rahmatnya akan tercurahkan, akan sampai kepada kita sekalian, umat Islam, umat muslim yang ada di dunia ini, dan yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mungkin akan membahas sedikit atau membawakan ceramah singkat yang berjudul tentang pemimpin. Jika kita berbicara tentang pemimpin, jika kita mengibaratkannya seperti sebuah rumah, maka pemimpinnya itu adalah tiangnya. Karena tiang berfungsi sebagai penyangga rumah tersebut agar tetap kokoh dan kuat. Tiang memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap rumah tersebut, karena dengan tiangnya tersebut kita dapat melihat rumah tersebut rumah yang sempurna atau tidak. Contohnya, jika tiang sebuah rumah itu tiangnya kokoh, kuat, bagus, maka rumah tersebut akan menjadi rumah yang baik, rumah yang kuat, rumah yang kokoh, rumah yang sempurna. Sedikit goncangan saja, bahkan mungkin goncangan yang kuat, dia dapat menahannya. Sebaliknya, jika tiang di sebuah rumah itu tiang yang rapuh, tiang tidak kokoh, tiang kurang kuat, maka goncangan sedikit saja dapat meruntuhkan, menghancurkan rumah tersebut. Begitupun dengan kehidupan kita sebagai manusia. Semua manusia ini adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan jika kita berbicara menjadi seorang pemimpin, kita pastinya akan berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat. Bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, hebat? Ya, tentu saja kita mencontohi suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik. Bagaimana kita mencontohnya? Yaitu kita melihat sifat atau karakter yang melekat dalam diri Rasulullah, yaitu sifat kepemimpinannya, yaitu sifat as-siddiq, benar. Karena Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang diutarakan Rasulullah adalah kebenaran. Seperti orang pemimpin, kita harus mengatakan apa yang kita katakan itu adalah kebenaran, bukan hanya kebohongan semata. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Kita harus dipimpin, harus memiliki sifat amanah, kita harus dipercaya, karena kita memiliki tanggung jawab yang besar. Rakyat, masyarakat atau anggota yang kita pimpin haruslah mempercayai kita, dan kita haruslah menjaga kepercayaan mereka. Yang ketiga adalah fatona, cerdas. Untuk menjadi pemimpin kita haruslah memiliki pemikiran cerdas. Karena jika kita tidak memiliki pemikiran cerdas, maka daerah, negara atau komunitas yang kita bangun itu atau yang kita pimpin itu tidak akan berkembang, tidak akan maju, malah akan hancur karena kebodohan seorang pemimpin. Yang ketiga, yang keempat mungkin itu ya tablik, terbuka. Kita harus berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan anggota, harus terbuka. Jangan hanya menjadi seorang pemimpin yang tahu memerintah, kamu lakukan ini, tapi seorang pemimpin turun, terbuka bersama anggotanya, membantu anggotanya, agar insya Allah kita bisa menjadi pemimpin, dan anggota akan merasa memandang kita sebagai pemimpin yang hebat.
Selain itu, uh, selain itu, agar kita bisa memimpin negara, daerah atau komunitas dengan baik, kita harus memiliki sifat-sifat tadi agar negara, daerah atau komunitas yang kita pimpin bisa menjadi negara yang maju, negara yang sukses, negara yang hebat. Seperti contohnya Rasulullah saat memimpin pada zaman dahulu waktu di Madinah. Madinah itu menjadi negara, kota yang, daerah yang sangat luar biasa hebatnya. Berbicara soal menjadi pemimpin, menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya karena adanya dukungan atau support dari para masyarakat, para rakyat, para anggota, tetapi melainkan dukungan itu dari mereka, tetapi melainkan karena adanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena atas ridhonya lah kita menjadi pemimpin sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 10 yang artinya sesungguhnya kami menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami telah jadikan kamu sekalian di bumi sebagai sumber penghidupan. Maksudnya adalah Allah telah menciptakan bumi, Allah menempatkan kita di bumi. Agar apa? Kita sebagai menjadi sumber penghidupan di bumi itu, sebagai pemimpin di bumi itu, agar kita dapat merawat, menjaga, melestarikan bumi itu agar menjadi tempat yang luar biasa, tempat yang aman, damai, sejahtera dan indah. Selain itu, berbicara tentang pemimpin, Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati falladhi ala nasi. Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis tersebut tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Nabi mengatakan dalam lanjutan hadis tersebut bahwa sesungguhnya kepala negara itu adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyatnya. Dan juga seorang suami itu adalah seorang pemimpin anggota keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas perihal anggota keluarganya. Seorang istri pun begitu. Bukan tidak hanya seorang suami pemimpin, tapi Rasulullah mengatakan di ayat ini bahwa istri itu adalah pemimpin bagi rumah tangga dan anaknya, dan akan ditanya perihal pertanggungjawabannya. Kenapa dikatakan istri sebagai pemimpin rumah tangga dan anaknya? Karena tugas seorang suami adalah mencari nafkah dan istri bertugas untuk menjaga anaknya. Nah, di situ tujuan seorang istri membimbing anaknya agar bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Dan juga rumah tangga, ya sudah pastilah segala pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban seorang istri dan dia akan diminta pertanggungjawaban karena atas tujuannya itu. Tidak hanya berhenti di Nabi mengatakan istri itu pemimpin, tapi Nabi juga mengatakan dalam hadis tersebut bahwa seorang pekerja rumah tangga adalah bertanggung jawab menjaga atau memelihara barang majikannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas perihal pekerjaannya itu. Dalam hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan atau kita dapat menarik dan kita bisa menangkap bahwasanya apapun pekerjaan kita, apapun diri kita ini, baik itu kita pemimpin, seorang suami, istri, pekerja rumah tangga, pekerja bank, apapun itu pekerjaan kita, apapun itu kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Karena sesungguhnya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Dalam
ayat tersebut Allah mengatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan atau mengerjakan suatu kebaikan maupun keburukan seberat atau sebesar biji zarah pun, maka kita akan melihat atau kita akan menempatkan balasannya sebesar biji zarah pun. Apalagi kita seorang pemimpin, bahkan apalagi kalau kita pemimpin suatu negara, suatu tempat yang luas, tempat yang besar, masyarakat yang banyak. Bagaimana itu? Tanggung jawabnya itu begitu besar. Jadi, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang baik, karena tanggung jawab seorang pemimpin itu amatlah luar biasa, amatlah besar, amatlah, ya begitulah hebatnya. Jadi, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, sedik, fatona, tablik, dengan mencontohi sifat-sifat Rasulullah, mencontohi cara kepemimpinan Rasulullah, agar kita bisa memimpin suatu negara itu menjadi negara yang baik, negara yang maju, negara yang hebat, negara yang berkedaulatan yang baik. Bukan cuma negara, tetapi komunitas juga. Jika kita menjadi pemimpin atau ketua dari suatu komunitas, kita contohilah Rasulullah SAW agar komunitas itu menjadi komunitas yang maju, komunitas yang berkembang, menjadi lebih besar, menjadi lebih hebat, menjadi lebih sukses lagi ke depannya. Dan insya Allah marilah kita berusaha bersungguh-sungguh, kita sekalian, teman-teman sekalian, saudara-saudara kalian, kita berusaha menjadi pemimpin yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sekian itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan atau banyak salah-salah kata atau penyampaian yang kurang baik atau penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanya miliklah Allah semata, dan kesalahan, kekhilafan, kekurangan itu milik saya. Dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dikritik atau memberi saran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.